Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita ketemu lagi di Morning Call. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan sertai kami sampai kami akhiri semester yang pertama di tahun 2026. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan sempurna buat setiap kami. Kami mau dengar isi hati Tuhan, bicara buat setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, semua diberkati Tuhan. Lawat kami di kamar-kamar yang ada, lawat kami di rumah-rumah yang ada ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini mau membuka dengan satu pertanyaan. Apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara sedang doakan dan sedang gumulkan? Apakah itu tentang kesehatan? Anak-anak muda, apakah engkau lagi bergumul tentang masa depanmu? Jodoh, lain sebagainya? Bapak Ibu, apakah engkau sedang berdoa untuk bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya? Firman Tuhan di Efesus 3 ayat 20. Kita buka sama-sama. Kalau boleh saya mengajak kita memperkatakan sama-sama dari rumah masing-masing sampai telinga kita bisa mendengar suara kita sendiri. Kita perkatakan 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang adalah bagi dialah Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pertanyaannya berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan, kalau Yesus mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, mengapa hidup kita sering terasa kecil hari-hari ini? Mengapa hidup kita sering terasa kecil? Hari ini kalau Tuhan Yesus sanggup, sanggup, lebih dari sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Kenapa hari ini imanmu terasa kecil? Kalau hari ini firman Tuhan bilang bahwa Yesus sanggup menyediakan masa depan yang terbaik buat engkau anak-anak muda. Mengapa hidup kita sering terasa kecil Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan belajar satu perikop di Efesus 3 ayat 16-21 dengan judul perikop doa Paulus, Paul's Prayer. Kita tahu firman ini ditulis oleh Paulus, doa ini ditulis oleh Paulus. Siapa itu Paulus? Paulus adalah seorang Yahudi asli dari suku Benyamin, lahir di Tarsus. Dia dididik menurut hukum Taurat. Dia seorang yang pintar akan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dan dia juga adalah orang yang sebelum menerima Yesus, dia adalah orang yang menganiaya murid-murid Yesus. Dan salah satunya adalah menyetujui pembunuhan Stefanus. Tapi kita tahu ceritanya waktu dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Paulus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami yang namanya perubahan dimensi dalam hidupnya. Dan akhirnya hidupnya diubahkan. Hari ini ada 3 dimensi yang hari ini kita mau bahas Bapak Ibu Saudara. Dalam satu perikop ini. Yang pertama di Efesus 3 ayat 14-17. Firman Tuhan bilang, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini doa Paulus Bapak Ibu Saudara. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan yang di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang pertama firman Tuhan bilang bahwa itulah Paulus berdoa bilang, aku sujud kepada Bapa. Dia yang tadi menganiaya murid-murid Yesus yang membantai, yang salah satu yang menyetujui pembunuhan Stefanus. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berdoa, dia bilang, aku sujud kepada Bapa. Dia tidak lagi memanggil Yesus sebagai musuhnya. Dia tidak lagi memanggil Yesus sebagai hal yang pesaing dalam hukum Taurat, tapi dia memanggil Yesus Bapa. Ada perubahan identitas di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi dimensi yang pertama adalah dimensi identitas. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus tidak berdoa untuk Tuhan mengubahkan situasi mereka. Tetapi berdoa untuk menguatkan batin mereka dan Kristus diam dalam hati mereka. Paulus berdoa untuk jemaat Efesus untuk menguatkan batin mereka dan Kristus diam di dalam hati mereka. Kata diam dalam bahasa aslinya adalah kateikeo, yang artinya tinggal permanen. Yang namanya kasih tinggal permanen Bapak Ibu Saudara, itu artinya kasih full access. Kita kalau ada tamu, kita nggak kasih full access.
Kita cuman kasih dia masuk sampai ruang tamu, tapi yang namanya keluarga, yang namanya anak, yang namanya tinggal permanen, tinggal di dalam satu rumah, itu kita bisa dapat full akses. Kita bisa masuk kamar, kita bisa masuk dapur, kita bisa masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Saya berdoa biar hari ini kita juga berdoa untuk Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita kasih akses dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Seringkali kan kita sebagai manusia, itu kita kasih akses ke Tuhan cuman yang buat, oh Tuhan tolong aku kasih akses. Tapi kita nggak mau kasih akses Tuhan saat Tuhan memberikan kita arahan untuk kita melakukan firman Tuhan, untuk kita melayani, untuk kita menabur bahkan. Seringkali kita nggak bisa kasih akses itu, tapi hari ini ada perubahan dimensi identitas, artinya kita panggil dia Bapa dan kita berdoa bahwa Yesus tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, masalah boleh ada dalam kehidupan kita, tapi itu tidak bisa mengubah identitas kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang dialami Paulus adalah yang pertama perubahan dimensi identitas. Saya berdoa biar hari ini kita juga mengalami yang namanya pemulihan identitas. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan budak. Efesus 3 ayat 6-7 yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Kristus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita bukan budak dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di hari ini, di pagi hari ini, Tuhan memulihkan identitas kita. Setiap kita yang mungkin hari-hari ini merasa jauh daripada Tuhan, merasa Tuhan jauh, merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini aku berdoa sama seperti Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita ngalamin perjumpaan Tuhan pagi ini dan identitas dipulihkan. Kita kasih full akses hidup kita dalam Tuhan. Kita berserah penuh dalam tangannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, Efesus 3 ayat 18-19. Paulus berdoa berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenali kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Poin pertama, kita berbicara tentang dimensi identitas. Poin kedua, kita berbicara tentang dimensi kasih. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sama seperti Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Biar kita semua bisa memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Saya berdoa biar hari ini sungguh Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bisa mengenal kasih itu. Mengenal kasih Tuhan apapun segala kondisi kehidupan kita. Apapun latar belakang kehidupan kita. Baik yang hari ini kita masih jatuh bangun dalam dosa. Dengar baik, engkau dikasihi Tuhan. Engkau yang hari ini lagi mengalami sakit penyakit, engkau dikasihi Tuhan. Engkau yang hari ini mungkin lagi jauh daripada Tuhan. Engkau lagi sedang asik dengan duniamu sendiri. Engkau juga dikasihi Tuhan. Itu semua melampaui segala pengetahuan kita. Mari hari ini kita kejar Tuhan lebih dari segalanya. Kita bilang, Lord, we love you Lord. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Dan aku berdoa biar engkau bisa merasakan kasih Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Poin terakhir Bapak Ibu Saudara, di Efesus 3 ayat 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita belajar 3 dimensi. Yang pertama dimensi identitas, yang kedua dimensi kasih, yang ketiga dimensi kuasa dan kemuliaan. Waktu kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita, dan bagi dialah kemuliaan, kata firman Tuhan. Biar hari ini kita mengalami dimensi kuasa dan kemuliaan itu. Jauh lebih banyak, dalam bahasa aslinya adalah hyper
periso, yang artinya jauh melampaui, super berlimpah, meluap tanpa batas. Yang namanya meluap artinya wadahnya nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berdoa, kita minta segini, Tuhan kasih berkelimpahan. Tuhan kasih berkelimpahan, bahkan yang berkelimpahan itu kita bisa kasih ke orang. Kita bisa kasih ke orang dan sampai jadi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Dari kisah Paulus, kita belajar bahwa Yesus bukan cuma sekedar mengampuni seorang Saulus, bukan cuma menghentikan seorang Saulus menjadi penganiaya murid Kristus, tetapi dia juga merubah identitas Saulus menjadi seorang Paulus yang melayani Yesus, yang juga sebagai rasul dan melayani di kota-kota dan dipakai untuk alat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biar hari ini waktu kita mengalami perjumpaan Tuhan pagi ini di setiap rumah-rumah yang ada, kita mengalami yang namanya dimensi identitas. Identitas kita dipulihkan sama Tuhan. Kita mengalami yang namanya dimensi kasih. Kita tahu betul bahwa Yesus mengasihi kita dan kita mengalami yang namanya dimensi kuasa dan kemuliaan. Saya yakin kita akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah dengar isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau berdoa biar kami mengalami perubahan dimensi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami. Tuhan, jumpai kami ya di rumah-rumah yang ada. Tuhan, pakai kami Tuhan. Tuhan, kami mau merasakan cinta Tuhan kemanapun kami berada. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, aku berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat Tuhan yang menonton Morning Call hari ini. Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka Tuhan. Jawab setiap doa dan pergumulan setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak muda yang ada Tuhan. Kami percaya masa depan anak muda ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.